Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang hari ini merasakan sukacita dari Tuhan. Boleh lembutkan tangannya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, izinkan saya untuk sharing sedikit.
Jadi lagu yang akan kita sama-sama nyanyikan sebentar lagi mungkin bukanlah lagu yang asing bagi kita. Bahkan mungkin ada juga yang sudah tahu dan juga sudah hafal bahkan. Sekitar minggu lalu saya ada ngobrol sama adik saya. Kira-kira untuk minggu depan bawa lagu apa ya? Lalu adik saya kasih ide. Gimana kalau misalnya Manis Kau Dengar? Lalu saya tanya, kenapa emang? Iya, aku suka banget sama lagu itu. Saya tanya, kenapa kamu suka lagu itu? Jawabannya lumayan menarik ya buat saya. Dia bilang gini, karena liriknya sebenarnya simple. Tujuannya, Tuhan aku mau datang ke Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, bermazmur buat Tuhan, selama aku hidup selagi aku ada. Mungkin itu kata-kata yang sederhana, tapi itu seperti janji yang akan kita mau lakukan dalam hidup kita, amin. That sounds like a promise from us to God. Untuk kita terus menyembah dan memuji Tuhan seumur hidup kita. Mari berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini setiap kami Tuhan yang datang kepadamu dengan rasa syukur kami dan juga dengan rasa sukacita yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Biar selamanya Tuhan hanya nama-Mu yang kami muliakan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Ini kerinduan setiap kami untuk bernyanyi bermazmur, biar hanya nama-Mu Tuhan. Kayak mau angkat suara kami, kayak mau angkat tangan kami Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
setiap kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang naikkan pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang mengangkat suara dan tangan kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Kau disenangkan oleh pujian setiap kami Tuhan Yesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. 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 Let it be a sweet, sweet sound
King.
segenap hati kami. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. All the glory goes to you, Lord God. Haleluya. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, yang berdaulat dalam hidup setiap kami. Ini setiap kami Tuhan yang siap lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Siap bersorak-sorai buat Tuhan, siap tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama sorakan, haleluya. Woo. Sebab Tuhan ada dalam hidup kita, ada dalam hidup setiap kita, amin. Sama-sama sorakan amin.
Saya mau lihat lambaian tangan orang-orang yang percaya dan diberkati Tuhan. Angkat tanganmu. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Siap memuji Allah kita yang perkasa. Kau yang siap katakan amin. Yes. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan kita, come on. Sebab Kau Tuhan kami yang perkasa Tuhan. Dahsyat-Mu melampaui segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Katakan lewati badai. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan iman, Dengan imanku ku berseru, jadi BMJ bersama. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yang percayalah kita perkasa, sorakan haleluya. Jemaat Tuhan angkat suaramu lebih lagi. Bersama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai. Come on. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalam. Katakan dengan iman. Dengan imanku ku berseru, Mari bersama. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, Biar surga bumi menyembah-Mu Tuhan. menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Mari lebih lagi bersama saudara angkat suaramu, katakan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu. Terangi jalanku. Kaulah Lebih lagi bersama katakan Kaulah Raja. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Semuanya tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, come on. Yes. Biar surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Kaulah Raja Allah kami yang perkasa. Haleluya. Mari penuhi ruangan ini dengan suaramu bersama. Kaulah Raja. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, surga bumi pun, setiap firman-Mu. Sekali lagi, surga bumi, setiap firman-Mu. Saya dengar belum semuanya nih, come on. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. katakan. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Jadi BMJ, come on. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga
kasih ya Bapa. Kami juga tahu bahwa Engkau Allah yang perkasa atas bangsa kami Indonesia. Dan kami tahu bahwa Tuhan Kau yang selalu pegang kendali atas bangsa kami. Dan kami berdoa khususnya di masa transisi pemerintahan yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa ada keamanan, ada kelancaran dan ketertiban ya Tuhan. Dan biarlah setiap yang terpilih merupakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka selalu menjunjung tinggi akan nilai-nilai kebenaran ya Tuhan. Kami percaya mereka juga adalah orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dibanding golongan ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pilkada serentak Tuhan. Kami tahu semua akan berjalan dengan aman dan lancar. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kiranya Tuhan, Engkau yang selalu memberikan hikmat untuk mereka mengatasi setiap permasalahan yang ada ya Tuhan. Dan biarlah di masa akhir jabatannya mereka boleh mengerjakan setiap program dengan lebih bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko, juga Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan Tuhan Kau terus tambahkan di dalam kehidupan hamba-hambamu ya Bapak. Kami percaya ada kuasa dan otoritas, pengurapan yang selalu baru atas hamba-hambamu. Sehingga ketika hambamu melayani Tuhan, dimanapun, kemanapun mereka berada, ada satu mujizat, ada tanda-tanda heran yang boleh terjadi. Dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih ya Bapak, kami juga melihat banyak sekali generasi Yeremia di tempat ini, juga di bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, ada janji Tuhan di mana bangsa, di mana anak-anak muda akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami akan melihat lahirnya generasi muda yang takut akan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Dan mereka akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami percaya anak-anak muda akan dipakai di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di marketplace, dimanapun mereka berada. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Mari siapkan hati saudara, kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, sekalipun kami penuh dengan rasa takut, kami mau nyatakan kami tidak takut Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau Allah yang beserta dengan kami. Sebab Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami tahu Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan angkat suaramu bersama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwa setiap kami, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kami mau katakan Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab
berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, mari bersama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawaku ke air terang. Kau menyegarkan jiwa kami Tuhan, menyegarkan jiwaku. Jalan dalam lembah kegelapan, tak pernah kami gentar Tuhan Yesus, sebab kami tahu sebab Engkau beserta. Sekali lagi, oh sekalipun Tuhan, sekalipun ku berjalan sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Lebih lagi, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, kami mau nyatakan tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau besertaku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita, gembala kita yang baik, bersama nyatakan sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan,
Jemaat GBI PRJ CK7 yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Wah, saya berharap luar biasa yang daripada Tuhan berlimpah-limpah atas hidup kita semua. Amin. Well, hari ini sebelum mulai, doa sebentar ya Bapak Ibu. Saya rindu sekali memberkati keluarga-keluarga yang ada yang sedang menyaksikan siaran pada pagi hari ini. Oke, biarlah kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta biarlah penyertaan-Mu menyertai kami senantiasa saat kami mendengarkan isi hati-Mu tentang keluarga kami. Biarlah kami dikuatkan, biarlah kami dimerdekakan, biarlah kami menghadapi Tuhan segala situasi dan persoalan dengan kemampuan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kita berdoa sama-sama, katakan amin. Wah, papa mama yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, opa oma yang dikasihi Tuhan, kita adalah keluarga-keluarga Allah yang luar biasa, amin. Hari ini saya mau sharing tentang as for me and my house, jadi seisi rumah saya, berikut sayanya ya, jangan sampai sayanya enggak gitu ya. Saya dan seisi rumah saya, kita sama-sama melayani Tuhan. Kita udah sering sekali mendengar situasi itu. Siapa di sini papa mama yang rindu anak-anaknya melayani? Siapa di sini papa mama yang rindu melihat anaknya tuh aktif sungguh-sungguh dalam pelayanan di hadapan Tuhan? Oh, banyak ya. Ya, banyak. Tetapi pertanyaan saya begini. Nah, apa respon papa mama ketika Tuhan mau melakukan sesuatu di tengah-tengah keluarga kita? Apa responnya? Beberapa orang tua tuh kalau udah ditanya seperti ini, pasti jawabnya, mau dong. Oh, saya mau banget. Saya mau anak saya lulus dengan nilai yang tertinggi. Saya mau dia menikah dengan orang yang luar biasa. Saya mau dia dapat pekerjaan yang dahsyat. Saya mau dia ditempatkan di tempat-tempat yang penting. Saya mau bahkan untuk papanya bisa berdoa. Saya mau bisnis saya lancar. Saya mau prestasi saya luar biasa. Itu karena kita berpikir bahwa kita berespon atas sesuatu ketika Tuhan mau melakukan yang kita pikir mujizat, kedahsyatan, kehebatan. Seperti itu di tengah keluarga kita. Oh, semua pasti mau. Semua pasti mau. Tapi pertanyaan saya yang kedua, seberapa besar sebagai papa mama kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai keturunan kita untuk kepentingan Tuhan? Seberapa banyak dari kita yang percaya akan hal itu? Nah, itu pertanyaan saya. Kalau berespon semua ditanya, oh, oke, saya mau. Tapi saya tanya, percaya nggak kalau anak kamu, keturunan kamu bisa dipakai Tuhan? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada papa mama yang anak-anaknya, aduh, selama ini tuh susah diatur. Seperti kayak orang tuh gini ya, ini anak kayak bukan anak gue nih gitu ya. Jadi anak siapa dong dia, papa mama? Bapak ibu dia anak siapa? Terus kok kayaknya anak saya nih enggak rohani gitu loh, enggak religius. Enggak seperti kita nih orang tuanya gitu ya. Atau kalau ditanya, kira-kira kamu percaya nggak kalau Tuhan mau pakai keturunan kamu? Wah, keturunan saya, anak saya ini, aduh anak saya ya. Kalau dikasih tahu satu, dia ngomongnya itu bisa 10, bisa sampai 50 kata tuh keluar gitu dan nggak pernah jalan. Nah, juga kalau misalnya saya tanya ya kepada keluarga, maaf ya Bapak Ibu, yang anak-anaknya mengalami situasi spesial atau berkebutuhan khusus. Papa mama yang punya anak-anak berkebutuhan khusus pasti melihatnya begini, apa mungkin? Apa bisa? Nah, seperti itu ya. Hal yang sama sebenarnya pernah ditanya sama Tuhan kepada seorang imam.
Imam yang dimaksud di sini adalah di dalam Lukas 1, Bapak Ibu. Ya, saya tidak lagi bicara tentang cerita Natal gitu ya, tapi saya sedang bicara tentang bagaimana sebenarnya Tuhan selalu campur tangan di dalam setiap kehidupan keluarga demi keluarga. Dan kalau saya mau kasih tahu lagi, bagaimana Tuhan campur tangan ketika seorang ayah ketemu seorang ibu, ketika seorang pria ketemu seorang wanita. Untuk pertama kalinya Tuhan ikut campur tangan atas keluarga-keluarga kita, dimulai dari yang paling awal pertemuan itu. Hingga ketika mereka menjadi satu keluarga, diberkati dan menghasilkan keturunan. Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika ada seorang pasangan, ada sepasang imam, keluarga imam, yaitu keluarga Imam Zakaria. Dalam Lukas yang pertama dikatakan pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Zakaria dan Elisabet itu adalah keluarga imam. Pertama kali mereka bertemu ya, mereka mungkin merancang kehidupan berkeluarga yang luar biasa. Ya, setiap keluarga pasti mengharapkan keturunan, demikian juga dengan pasangan ini. Setahun menikah, belum dapat keturunan 2 tahun, 3 tahun mungkin masih dianggap wajar. Masuk tahun ke-5, udah mulai gelisah. Masuk lagi tahun ke-7, orang udah mulai berkata-kata, ini udah 7 tahun loh ya. Mungkin kedua keluarga itu udah mulai menghadapi gunjingan. Tapi mungkin pikir-pikir, masih muda, masih ada kesempatan, pasti nanti bisa hamil lah. Lewat tahu-tahu udah masuk tahun ke-10, tahun ke-15. Lama-lama orang mulai berpikir, dia ini kan imam loh. Zakaria nih imam. Bahkan dibilang bahwa Zakaria dari rombongan Abia. Dan istrinya pun juga keturunan Harun. Abia dan Harun itu orang-orang Lewi. Orang-orang imam, orang-orang kudus. Jadi mereka adalah keturunan orang-orang yang di hadapan Tuhan itu dianggap benar. Tapi, nah kan gitu ya. Tapi kenapa orang benar tidak punya keturunan? Dan itu lama berlangsung terus. Mereka memang melihat bagaimana cara hidupnya Zakaria dan bagaimana cara hidupnya Elisabet. Itu benar, tidak ada cacat celah. Waktulah yang membuktikan bahwa ketika mereka menghabiskan masa muda mereka sebagai papa dan mama di masa muda, sampai hari itu telah membuktikan bahwa mereka hidup benar. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak punya anak? Ini kesalahannya di mana? Nah, kecenderungan orang pada masa lalu, kalau melihat ada aib, kalau melihat ada celaka, kalau melihat ada sesuatu yang nggak beres atau nggak pada umumnya, selalu dianggap sebagai satu aib. Hal-hal yang seperti ini menghantui pasangan muda ini sampai mereka menua. Jadi mereka sudah terbiasa kalau mereka itu mungkin dikategorikan sebagai kaum yang marginal. Itu tuh keluarga Zakaria tuh, iya. Oh yang gak punya anak itu ya, mungkin labelnya begitu. Rumahnya Pak Zakaria di mana ya? Oh itu yang di sebelah situ tuh, yang gak ada anak bukan, Zakaria yang gak anak-anak bukan, begitu ya ditanyanya. Coba ya, kita kalau jadi orang yang di label seperti itu rasanya enak atau enggak? Oh yang mana sih, yang mana? Itu tuh yang rada juling bukan matanya. Yang mana sih? Yang mana sih? Itu tuh yang anaknya tuh bisu. Yang mana sih? Oh itu tuh yang kakinya rada pincang. Orang mengidentifikasi kita sampai seperti itu. Nah, hal ini dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Hingga pada hari itu Zakaria bertugas untuk masuk ke bait Allah. Dan hari itu sebagai imam besar, dia harus
masuk ke ruang Maha Kudus, bertugas. Sebab kan setiap tahun itu ada gilirannya. Nah kali ini dari gilirannya dia, dari rombongan kelompok imam keluarga dia, masuklah dia bertugas karena dia yang ditentukan untuk bertugas. Ketika dia lagi masuk, disitulah mereka mengalami satu mujizat yang dahsyat. Ketika sedang masuk, muncullah malaikat Gabriel. Dan pada waktu itu, Sakaria berdiri sendirian di dalam ruangan itu. Biasanya imam-imam yang masuk ke ruang Maha Kudus, itu kakinya diikat oleh rantai. Lalu rantai yang panjang itu ditarik sampai keluar dari tenda gitu ya. Dan dikasih lonceng-lonceng kecil. Jadi kalau si imam itu melakukan gerakan-gerakan mengakibatkan lonceng-lonceng itu berbunyi, artinya si imam masih hidup. Kalau dia masih hidup, artinya orang ini dianggap layak dan sempurna, tidak bercacat celah, sehingga dia berhak untuk membawa persembahan bagi jemaat keseluruhan, supaya persembahan yang tidak bercacat celah itu bisa disampaikan oleh orang yang tidak bercacat celah juga. Namun pada hari itu, tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Itu rasanya tuh kaget. Karena di ruang Maha Kudus itu biasanya itu selalu cuman bisa ada satu orang saja, manusia. Tapi ini ada penampakan yang lain. Ada satu sosok yang lain dan itu malaikat. Lalu melihat hal itu terkejutlah dia. Tapi malaikat itu berkata, jangan takut Sakaria. Sebab doamu telah dikabulkan. Doa berapa lama itu? Berapa lama doa Bapak Ibu? Berapa lama doa ya? 10, 20, 30 tahun pernikahan kamu, 40 tahun pernikahan kamu. Lalu baru dibilang gini, doamu dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ia akan besar di hadapan Tuhan, tidak minum anggur, tidak minum minuman keras, dan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan dan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Wow, janji-janji yang luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Papa mama, coba ya, kita kalau jadi ibu-ibu yang lagi hamil, didoain, lalu dibilang gini, anak kamu akan dipakai dahsyat. Dia akan membawa seluruh bapak-bapak berbalik kepada anak. Itu kan satu tugas mulia kan. Kita semua makanya waktu ditanya, percaya nggak kalau anak kamu bisa terima tugas mulia yang macam itu? Jawabannya nggak mudah loh Bapak Ibu ya. Bukan itu aja, dibilangnya begini, dia bahkan akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Kebayang nggak? Mama-mama ini semua yang kalau lagi hamil tuh minta didoain gini, biar anak saya penuh Roh Kudus. Bayangin semua hal yang diinginkan oleh seorang ibu yang lagi hamil itu diberikan kepada Elisabeth yang hari itu belum hamil. Belum hamil. Lalu apa yang terjadi? Kalau saja pernyataan ini dinyatakan atau disampaikan mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 40 tahun yang lalu, saat mereka berdua masih pasangan muda yang sedang mendambakan anak. Mungkin hal ini akan menjadi pesan yang enak didengar, mendatangkan kegemparan yang sepanjang masa tuh kalau dia cerita tuh orang-orang akan kagum dan gini, emang benar ini. Elisabeth dan Sakaria orang benar yang luar biasa, memang benar, patutlah. Tapi kan ini udah lewat loh.
Jadi waktu dia dengar berita sukacita itu, justru dia malah bertanya, bagaimana aku tahu kalau hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan sudah lanjut umur. Lalu dijawab malaikat begini, akulah Gabriel yang melayani Allah. Masa lu gak percaya gitu kan? Ini gue langsung loh, bukan yang cuman muncul abal-abal gitu ya. Dan aku diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepada kamu. Berarti aku ini turun dari sorga, dari tempat maha kudus ya Tuhan, nyampe di dunia di tempat yang maha kudus lagi, yaitu di ruang maha kudus itu. Ini kita cuma ada berdua ini nih Zakaria gitu. Ini aku nih datang, kalau nggak mungkin nggak kudus, nggak mungkin aku bisa ada di tempat ini. Aku menyampaikan kabar baik ini sebelum sempat Zakaria ngomong lagi, langsung ada pernyataan keluar. Sesungguhnya kamu jadi bisu, tidak dapat berkata-kata sampai di hari di mana semuanya terjadi, karena engkau nggak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya. Sekali lagi, pada waktunya. Saya nggak mau menyalahkan kita ya. Kita tuh bisa bilang, emang tuh si Zakaria tuh imamnya cetek amat. Ya elah, percaya aja deh. Karena kita udah pernah baca ceritanya Bapak Ibu. Hari itu dia belum tahu ujungnya. Kita tuh udah tahu karena kita pembaca yang setia. Tetapi tidak dengan dia. Sama dengan kita kan. Kalau kita belum tahu ujung dari hidup kita, nggak mungkin kita dengan gampang ngomong gini, oke Tuhan saya setuju. Nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang. Nah makanya waktu dia nanya bagaimana mungkin hal itu terjadi, kita mungkin berpikir, kalau gue sih nggak bakal nanya kayak gitu, belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena dia cuma nanya begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena secara logika tuh saya sudah tua, istri saya sudah tua, apa mungkin? Apa mungkin? Itu adalah satu pemikiran yang logis loh untuk semua orang yang ada di dunia. Apa mungkin orang bisa hidup tanpa jantung? Apa mungkin ada orang bisa melahirkan tanpa rahim? Kan itu pertanyaan yang logis, karena secara biologis, secara tubuh manusia, hal itu menjadi satu hal yang memang terjadi. Proses penuaan itu membuat mereka tidak mungkin bisa punya anak. Tapi ditanya apa mungkin? Seketika itu keluar pernyataan, sesungguhnya langsung ditutup, kamu akan bisu. Kamu akan bisu. Kenapa? Karena kalau kamu nggak ditutup mulutnya, kamu akan membatalkan. Kamu akan membatalkan rencana dan janji Tuhan terhadap keluarga kamu, terhadap keturunan kamu. Sebab pernyataan yang aku sampaikan ini akan terjadi pada waktunya. Tapi karena ada pernyataan yang keluar dari mulut Zakaria, itu akan tertutup. Pertanyaan kita akan jadi begini. Emang sesakti apa sih si Zakaria itu? Dia kan cuma nanya. Kayak kita nih ya. Emang segitunya sih Tuhan, saya kan cuma nanya loh. Kok sampai saya dibuat bisu? Kenyataannya adalah begini Bapak Ibu. Pada masa itu sebagai imam memegang otoritas penuh dari Allah melalui ucapan dan perkataannya. Apa yang diucapkan oleh seorang imam, apabila dia melepaskan berkat, maka pintu sorga pun terlepas dan berkat itu terturun. Cek. Kalau seorang imam menutup berkat, maka sorga pun terkunci dan tidak ada berkat yang turun. Kuasa perkataan seorang imam pada masa itu segitu dahsyatnya.
Waktu dia baru sampai di pertanyaan, bagaimana mungkin itu langsung ditutup karena supaya jangan sampai ada pernyataan dia yang kedua. Mana mungkin lahir seorang anak yang seperti itu dari keluarga saya? Habis. Kelar. Artinya apa? Gak bakal kejadian. Yang udah dibuka tuh, yang udah siap diturunin, dia ngomong, gak mungkin, set, ketutup lagi. Sekuasa itu perkataan dia dibuat bisu. Sebentar saya pengen mengingatkan kepada Bapak Ibu semua. Kita ini harus hati-hati pakai mulut. Apa yang kita lepaskan akan terlepas. Apa yang kita ikat akan terikat. Itu benar adanya. Saya lanjut lagi ya. Waktu akhirnya dia dibuat bisu, dia keluar dari ruang Maha Kudus itu. Orang-orang tahu dia masih hidup, tapi dia menjadi pucat dan terdiam. Sementara orang banyak menanti-nantikan Sakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci, lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatan dia pulang ke rumah, beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung selama 5 bulan dan ia tidak menampakkan diri. Lalu kata Elisabeth, inilah perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan banyak orang. Wow, ini tuh cerita yang luar biasa karena seandainya ya Bapak Ibu ada di posisi mereka, itu gak gampang. Sungguh gak gampang. Dan hari itu ketika akhirnya dia lahir, maksudnya Elisabeth melahirkan dan melahirkan Yohanes Pembaptis, barulah mulutnya terbuka. Anak ini dinamai Yohanes. Saya mau masuk kepada Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang pada hari ini ada di masa sekarang. Masa now. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-13 yang kita baca, ketika dia dibuat bisu, Sakaria dibuat bisu, adalah supaya rencana Tuhan itu berlanjut. Tapi kenyataannya kalau di masa sekarang ini, papa-papa itu banyak sekali yang membisukkan dirinya sendiri. Hari-hari ini orang lebih banyak terbungkam dengan berbagai alasan. Salah satunya bisa bicara tentang hak asasi lah. Salah satunya itu bisa bicara tentang jangan ganggu urusan orang. Salah satunya bisa bicara tentang itu kayaknya bukan kepentingan saya. Hal yang sama itu bisa terjadi karena kita tuh tanpa sengaja zaman ini, masa ini, sebagai papa, imam di keluarga kita, kita membisukan diri kita. Kita berada di dalam posisi yang disebut sebagai bisu otoritas. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga, dalam pelayanan, itu sangat-sangat berkurang. Kalau kita bisa lihat beberapa pelayanan itu lebih banyak wanita yang berperan. Kadang-kadang kita juga bisa melihat peranan wanita itu nggak cuma di mana-mana, di rumah udah paling banyak. Semua hal tuh dikerjakan mama, semua hal dikerjakan ibu, semua hal dikerjakan seorang wanita. Dari hal yang sepele sampai hal yang kadang-kadang begitu dahsyat luar biasa, itu semua mama yang kerjain. Ya dari mulai cuci piring sampai mencegah pertengkaran tetangga. Dari cuman sekedar ya beres-beres rumah sampai juga ngebetulin genteng, itu kalau bisa semua mama. Dan kadang-kadang fungsi papa itu di rumah hampir-hampir nggak ada. Kenapa bisa sampai ada fungsi yang terhenti dari seorang papa?
sehingga dia menjadi bisu otoritas. Bisu otoritas itu terjadi karena satu, dia bisu advice. Dia nggak pernah memperdengarkan suaranya untuk menasehati anak-anak karena semua dia serahkan kepada mamanya, kepada istrinya. Mama tuh yang coba mama tuh nasehatin jangan sampai anak lu tuh. Kayaknya itu cuman anaknya si mama karena si mama yang melahirkan. Ma coba dong anaknya tuh disuruh mandi. Itu kan jorok banget itu anak. Kenapa nggak si papa yang suruh anaknya mandi? Saking bisu advice, papa-papa itu seringkali menyerahkan urusan pilihan itu kepada mama. Misalnya anaknya nanya, "Mah, Pah, saya mau kuliah di mana ya?" Papa nggak ada advice, langsung papa ngomong, tanya mama lah. Kadang dia mau nanya, "Pah, Ma, baiknya aku ambil kerjaan di mana ya? Kerjaan di dalam kota apa di luar kota? Gimana ya enaknya ya?" Tanya mama deh. "Ma, Pah, bisa nggak datang ke acara sekolahan aku? Aku nih lagi ada acara konser tunggal bersama dengan..." Aduh, gimana ya? Tuh tanya mama, kalau mama bisa papa ikut. Kebayang nggak? Untuk hal-hal yang sesimpel itu aja, peran papa tuh nggak ada. Kadang bisa terjadi, nggak cuman itu aja. Papa-papa itu benar-benar nggak punya advice untuk ngomong sama anaknya. "Kamu jangan sampai seperti orang itu ya. Kalau kamu sekolah di sini, kamu melakukan ini, kamu..." Itu nggak ada. Kebanyakan papa-papa itu cuman bisa diem, melihat, lalu akhirnya cuman bisa begini doang. Makanya menyalahkan iya, tapi nasihat enggak. Situasi bisu advice ini, itu ada berulang-ulang. Nah masalahnya, kadang-kadang, maaf nih ya, keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak special needs, seringkali itu juga bisu advice karena mereka nggak tahu bagaimana caranya menasehati anak-anak special needs ini. Kadang-kadang saya suka berpikir, mungkin dari perasaan kaget atau shock karena, wah, kok anak saya special needs? Sampai akhirnya dia tidak tahu bagaimana caranya menghandle situasi itu. Nah, kebanyakan para ayah bukannya terlibat lebih jauh, itu malah akhirnya ya udah deh, nanti salah lagi, nanti saya nggak ngerti jadi salah, itu malah meninggalkan dan membiarkan peranan ibu atau peranan istri itu dominan di area itu. Padahal advice seorang papa itu sangat dibutuhkan. Saya tuh pernah melihat satu bukti, ada anak yang telat bicara sampai umur 3 tahun belum bisa bicara. Lalu papanya itu melihat kalau anaknya sampai hari itu belum bisa bicara. Dia berhenti kerja, dia kerja dengan secara pribadi gitu, private, dia kerja sambil dia ajarin anaknya. 6 bulan anaknya udah bisa ngomong. Bayangin, kenapa sama si mama nggak ngomong-ngomong gitu? Tetapi kenapa sama si papa bisa ngomong? Karena papa, sekali dia bersuara, ada sesuatu yang bisa terlepas dan ada sesuatu yang bisa terikat. Karena fungsi imam ada pada seorang ayah. Lalu yang kedua, bisu kehadiran. Bisu kehadiran tuh begini, dia ada, kadang duduk bareng, di mobil bisa semobil bareng, bisa makan di tempat makan bareng, bisa semeja bareng. Dia bisa satu rumah, tetapi seperti kehadirannya tuh nggak ada. Kenapa? Ya karena dia diam itu. Dia diam aja. Dia ada di situ, dia melihat, tapi dia membiarkan. Proses pembiaran ini sangat jahat. Karena tanpa sadar anak-anak berpikir nggak apa-apa. Dia lihat anaknya bikin dosa atau kesalahan, tapi dia nggak berani tegur. Atau dia pura-pura memalingkan badannya dan pura-pura nggak mau lihat. Karena dia berpikir gini, aduh ribet lah nanti ini mesti ngasih nasihat. Entar mesti ngomong lagi sama si mamanya, aduh entar mesti kasih penjelasan lagi sama mama mertua, sama mama papa kandung. Bingung. Akhirnya dia diem aja.
Atau dia ada, tapi dia nggak pernah menunjukkan fungsi dia, dan dia tidak pernah menunjukkan keinginan dia untuk ikut serta berbaur di dalam situasi kumpul-kumpul itu. Dia macam kayak menjalani hidupnya aja. Kalau papa-papa yang bisu kehadiran, badannya ada, tapi kadang-kadang nggak ngomong, atau badannya sama sekali nggak ada, dan sama sekali nggak ada nasihat yang keluar, maka anak-anak yang dibesarkan itu akan tampil sebagai generasi cuek. Generasi cuek. Papa yang bisu advice dan papa yang bisu kehadiran akan menghasilkan anak-anak yang tuli secara rohani, enggak secara jasmani, secara rohani. Mereka tidak akan pernah mau mendengar nasihat apapun. Mereka tidak akan pernah peduli, cuek. Karena mereka merasa nggak pernah dikasih tahu kok. Dibiarinin aja. Mula-mula cuman dilihat, masih kecil nggak apa-apa. Lihat film apa sih yang kamu nonton? Oh nggak sampai ada yang telanjang tuh, nggak apa-apa. Nanti lama-lama nggak usah nunggu 2 tahun 5 tahun. Berapa bulan kemudian anak kita tuh udah nonton porno semua. Main apa sih kamu? Oh main gamenya. Kelihatannya biasa. Nggak usah nunggu sampai tahunan. 3-4 bulan ke depan udah terlibat judi online. Ngapain lagi sih tuh anak? Oh dia cuma tidur-tiduran. Terus dia ngapain lagi sih? Nggak usah ditunggu jauh-jauh. 3-6 bulan ke depan dia bilang, saya nggak mau sekolah lagi. Karena ada pembiaran-pembiaran. Kalau seorang papa berani ngomong sesuatu, maka tidak akan terjadi generasi yang saling membelakangi. Kenapa ada generasi yang saling membelakangi sampai saat ini tuh kenapa? Papa tegur, anak udah keburu gede, udah nggak bisa ditegur. Waktu ditegur, anaknya bilang, dulu nggak apa-apa, kok sekarang jadi gimana-gimana sih? Papa cuma nanya, kamu nggak ke gereja bareng papa? Dulu nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Dulu nggak baca Alkitab juga nggak apa-apa. Dulu saya mau kawin sama siapa aja juga nggak ada yang larang. Saya pacaran sama siapa aja nggak dikasih advice, nggak dilarang. Sekarang saya mau kawin sama dia udah baru tuh ribut. Sekarang saya mau cerai sama dia baru ribut. Jadi kayak merasa giliran udah gua nggak apa-apa, kenapa-napa lu baru ribut. Dulu-dulu lu diem-diem aja. Itu yang terjadi. Jadi si papa berusaha menasihatin, si anak buang badan. Karena si anaknya buang badan, sebagai papa tersinggung harga dirinya, ikutan buang badan. Akhirnya terjadilah generasi yang saling membelakangi. Kalau sampai ada generasi yang saling membelakangi, itu pasti karena dulunya ada satu situasi bisu yang kita lakukan terhadap keturunan kita. Kalau sekarang bangkit generasi-generasi yang susah dinasehatin. Karena mungkin selama papa-papa ada, fungsinya itu tidak maksimal. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira kalau hari ini Bapak Ibu sudah dengar situasi yang seperti ini, apakah sebagai seorang ayah masih berani untuk diam? Cobalah sesekali aja papa keluarkan suara untuk ngomong gini, stop, jangan main game lagi. Coba sekali aja papa berbicara, mari sini, papa mau peluk kamu. Coba sekali aja papa berkata, maafkan papa. Coba sekali aja papa itu berkata, Dek, boleh ajarin papa nggak ngerti. Coba sekali aja papa itu berkata, yuk kita cari Tuhan bareng-bareng. Dampak dan efeknya itu nggak bercanda. Nggak bercanda. Hanya papa harus berani mulai. Berani mulai.
demi keturunan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kalau udah terlanjur bagaimana Kak? Udah saling membelakangi. Nggak ada susahnya, nggak ada salahnya. Papa-papa boleh saling berhadapan dulu. Toleh anaknya. Dek, bisa kita bicara. Mengalah itu paling top. Kalau orang tinggi sama tinggi, nggak ada satu jadi keset, itu nggak bisa. Kalau orang lagi marah, tinggi sama tinggi. Tapi kalau ada satu yang jadi keset, yang ini nggak ada lawan. Mau nggak mau dia turun. Kalau dia udah bisa turun, baru kita bisa berdiri sama tinggi. Berdiri sama tinggi baru kita bisa bicara. Tapi kalau satu tinggi lagi, satu tinggi terus begitu. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada pembicaraan. Karena kita lagi sibuk untuk saling tinggi-tinggian. Tapi yang paling powerful ketika seorang papa itu berani menepuk pundak anaknya dan berkata, boleh saya bicara? Itu yang paling wonderful. Dan ketika akhirnya bisa bicara hati ke hati, setiap anak, apalagi kalau dia sudah besar, dia tidak akan pernah merasa bahwa gini, papa aku itu untouchable, tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat. Dia itu seperti Tuhan yang tidak tahu dari dunia mana dan kerajaannya di mana. Tetapi kalau papa-papa dengan rendah hati berani memulai, pasti anak-anak pun akan berani berhadapan. Nah disitulah kita baru ketemu hati ke hati. Percayakah sekarang bahwa Tuhan bisa memakai Anda dan keturunan Anda untuk kepentingan Tuhan? Yes, saya percaya. Saya melihat banyak bukti anak-anak hari-hari ini sedang dilawat Tuhan. Itu caranya simple. Papa-papa mengantar mereka ke gereja. Papa-papa membawa mereka ke hadapan Tuhan. Papa-papa memberi contoh bagaimana caranya berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya melakukan kegiatan-kegiatan religius. Bagaimana caranya kita pakai waktu dan kita pakai uang untuk Tuhan. Itu caranya begitu mudah. Bagaimana caranya papa mempertontonkan di hadapan anak-anak? Caranya berdoa dan membaca firman. Itu adalah contoh yang paling tokcer. So hari ini, kalau papa mama di sini benar-benar percaya bahwa Tuhan bisa pakai hidup dari keluargamu dan anak-anakmu, saya mau minta papa-papa, bapak ibu yang menonton, yang menyaksikan siaran pada hari ini, bolehkah mengangkat tangannya? Saya mau berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus dengan otoritas yang daripadamu, aku memanggil balik keluarga-keluarga yang saat ini Tuhan saling membelakangi. Dalam nama Tuhan Yesus, tercurahlah roh pengertian dan kelemah lembutan. Turun atas keluarga demi keluarga saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Turun atas anak-anak, turun atas para ayah dan para ibu. Kami panggil pulang anak-anak yang lari dari rumah, yang lari dari jangkauan, yang lari dari kasih dan pelukan orang tuanya. Anak-anak yang memberontak, anak-anak yang berada dalam dendam dan kemarahan, kami tarik pulang dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan roh yang daripada Tuhan turun, kesembuhan batin dan jiwamu turun sempurna dari roh Tuhan atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tarik pulang papa-papa yang meninggalkan keluarganya, papa-papa yang meninggalkan rumahnya, kami tarik pulang dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kembalilah fungsi hidupmu sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang imam di dalam nama Tuhan Yesus. Kembalilah saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan untuk papa dan mama yang hari-hari ini sedang struggling untuk urusan anak-anaknya. Biarlah kiranya kekuatan yang dari Tuhan turun, terima, turun,
Papa Mama terima. Terima. Anak-anak yang sulit dinasehati. Anak-anak yang melukai hatimu. Anak-anak yang melukai perasaanmu. Penghiburan yang daripada Tuhan turun. Terima. Memberikan kepada kamu hikmat dan kekuatan serta kemampuan untuk berdiri mengatasi ini dengan otoritas penuh dari Tuhan. Turun, terima. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan untuk keluarga-keluarga dengan anak-anak special needs, Papa Mama angkat tanganmu. Berikan kepada mereka kekuatan untuk melihat mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata atas anak-anak mereka. Mujizat-Mu terjadi atas anak-anak mereka. Bukan sekedar mereka sembuh, tetapi biar mereka melihat sekalipun anak-anak mereka special needs, tetapi mujizat Tuhan berlangsung. Anak-anak dapat dipakai Tuhan. Anak-anak special needs bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terjadilah dalam keluargamu. Terima. 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 Dan biarlah kasih, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan menyertai kamu semua dan seisi rumahmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDM Teresia Cynthia Tirta Diraja SH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 29 September 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Salviawati MTH. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandala Service dan 2PM yang profesional and couple service di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 29 September 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. GB Intercon pukul 8 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Pukul 14 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Diraja SH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Lili Sulistio. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Pro di SSPD. GB PRJ Pluit pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tins Tiwati Bekom. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Dr. Cisi Nugraha. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Eradi Chandra. GB San Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Insinyur Aryoto Wisanto MSc. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget, yang sakit, dan semakin malas.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 4 berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang hati-hati dengan penyesatan. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak terjadi penyesatan dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu yang mengaku menerima wahyu yang baru dari Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Penyesatan ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab, sehingga banyak orang percaya, khususnya dari kalangan gereja yang toleran terhadap ajaran yang tidak alkitabiah, akan sangat mudah disesatkan. Kristus meminta agar para murid waspada terhadap penipuan rohani yang akan terjadi di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Orang percaya diperintahkan untuk menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan kebenaran Allah dalam Alkitab atau tidak. Dia ingin orang percaya tetap berjuang mempertahankan imannya, karena iman dan kasih abadi kepada Kristus dan firman-Nya akan memberikan perlindungan terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat disebut juga sebagai bidat atau heresi. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menerangkan bahwa bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Sejak zaman gereja mula-mula, ajaran sesat selalu hadir untuk mempengaruhi kehidupan gereja. Bahkan sampai hari ini, ajaran sesat masih eksis melalui wajah yang baru. Sehingga kalau orang percaya tidak teliti memeriksanya, akan sulit untuk mengidentifikasi apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang sesat. Sebab mereka juga menggunakan Alkitab sebagai dasar ajaran mereka. Paulus berkata, terkutuklah semua orang yang memberitakan Injil yang bertentangan dengan yang diberitakannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu, bagaimana agar orang percaya dapat terhindar dari penyesatan? Yang pertama, mengerti ajaran yang benar. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yunani untuk kebenaran menggunakan kata aletheia, yang artinya ajaran yang benar. Karena apa yang Yesus ajarkan selama dia di dunia adalah kebenaran, dan dia bukan salah satu kebenaran, tetapi dialah satu-satunya kebenaran. Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat apabila kita tahu mana ajaran yang benar. Firman Tuhanlah kebenaran. Dan seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan. Maka dari itu kita harus membaca seluruh isi Alkitab, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Di dalam gereja ada anak-anak dan orang dewasa. Dan dalam Injil ada susu dan makanan keras. Kedua hal ini adalah pemberian Tuhan, dan keduanya sangat tepat untuk waktu yang tepat. Namun demikian, susu tidaklah tepat untuk orang yang sudah dewasa. Demikian juga sebaliknya. Kata Yunani untuk anak kecil adalah nepios, artinya bayi yang menyusui. Orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, masih memerlukan susu, atau dalam bahasa Yunaninya adalah gala, merupakan gambaran tentang perkataan-perkataan yang manis, yang enak didengar, pengajaran pertobatan, kelahiran baru, iman, berkat, dan lain-lain. Mereka lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan, karena lebih memilih untuk mendengarkan dongeng. Paulus mengatakan bahwa mereka yang belum dewasa dalam Kristus
masih hidup secara duniawi, dan manusia duniawi tidak memiliki ketajaman rohani untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat, sehingga akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Kristus tidak membenci orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, tetapi Dia ingin orang percaya melewati masa kanak-kanaknya dan terus bertumbuh menuju dewasa rohani. Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, sehingga kita dapat berhati-hati dari penyesatan dan menjadi pengajar kebenaran, supaya amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.